Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Tokyo, Jepang, ingin menyampaikan beberapa culture yang ada di Jepang. Ya, tugas ini tugas ujian akhir semester dari Komunikasi Budaya. Yang pertama ada Muhammad Ilman Zafiri dengan NPM 214 dan saya sendiri Riki Iqbar Ferdianto dengan NPM 268. Yang pertama, kita harus ketahui Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di benua Asia bagian timur. Sebagai negara kepulauan, Jepang memiliki sekitar 6.852 pulau besar maupun kecil. Pulau-pulau utama Jepang diantaranya adalah Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Jepang juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu sekitar 29.751 km persegi. Pulau Honshu merupakan pulau terbesar di Jepang. Ibu kota Jepang yaitu Tokyo, terletak di Pulau Honshu ini. Ya, next. Ya, yang kedua ada perbedaan budaya sosial Indonesia dan Jepang. Yang pertama, budaya menghormati orang lain. Perbedaan budaya menghormati orang lain yang berbeda di negara Indonesia dan Jepang, beberapa hal yang harus patut dicontoh dan gerakan bagian tubuh yang biasa digunakan dan dilakukan sebagai tanda penghormatan. Jadi di Jepang ini orang-orangnya lebih menghormati orang lain dan sudah menjadi kebiasaan atau habit. Dan yang kedua ada membungkukkan badan. Tanda menghormati dengan cara membungkukkan badan hanya dilakukan di negara Jepang. Tidak ada di negara Indonesia. Di dalam kebudayaan Jepang di dalam kebudayaan Jepang saat membungkukkan badan disebut dengan ojiki sebagai tanda penghormatan. Orang di Jepang saat melakukan ojiki, hal yang dilakukan yaitu saat mengucapkan maaf, terima kasih, dan acara seremonial atau acara resmi lainnya. Next. Yang ketiga ada budaya dalam transportasi. Di negara Indonesia terkenal dengan kepadatan transportasi umum dan kepadatan lalu lintas. Banyak orang yang mengantri saat akan menaiki transportasi umum. Sering terjadi kemacetan yang membuat masyarakat tidak sabar. Budaya transportasi antara Indonesia dan Jepang, masyarakat di negara Jepang lebih menyukai transportasi yang tidak menimbulkan polusi berlebihan. Karena orang Jepang sangat patuh dan juga sudah adanya transportasi yang memadai seperti kereta, MRT, Shinkansen, sepeda, taksi, dan lain-lain. Selain itu, pajak mobil di Jepang jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia. Next. Nah, ini terkait dengan akademis di Jepang, yaitu sistem akademis Jepang. Yang pertama ada kebijakan bahasa. Pada program S1, pendidikan tinggi di Jepang menggunakan bahasa Jepang secara penuh. Jadi calon mahasiswa dari Indonesia yang akan berkuliah S1 di Jepang wajib untuk memiliki kemampuan bahasa Jepang minimal yaitu level 1. Namun ada beberapa perguruan tinggi yang tidak membebankan calon mahasiswanya untuk dengan persyaratan tersebut. Dan yang kedua, tidak ada ujian, hanya presentasi. Yang dimaksud tidak ada ujian adalah gantinya adalah membuat paper dan presentasi. Selain itu, setiap mahasiswa diberikan tanggung jawab untuk menguasai salah satu instrumen yang diharuskan presentasi dalam technical seminar sharing terhadap mahasiswa lainnya. Dan yang ketiga ada jadwal perkuliahan. Di Jepang juga berbeda dengan di Indonesia. Di Jepang perguruan tinggi mayoritas akan memulai perkuliahan pada musim semi.
atau bulan Maret sampai April. Dalam 1 tahun akademik, pendidikan di Jepang membagi menjadi 2 semester. Ya, semester ganjil dimulai pada bulan Maret, April, hingga September. Sedangkan semester genap dimulai pada bulan Oktober. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Zafiri. Silakan Zafiri. Ya, next. Nah, ini ada kehidupan sosial kuliah di Jepang. Jadi beda antara Jepang dan Indonesia ketika di kelas, bangku yang kosong itu ialah yang paling belakang. Sedangkan di Indonesia, yang paling kosong itu malah kebalikannya, yaitu di depan. Lalu ketika dikasih tugas sama dosen, mahasiswa Jepang akan langsung menyerbu perpustakaan atau browsing untuk mencari data. Sedangkan mahasiswa Indonesia itu sering menunda-nunda. Kayak semisal, oh ini masih lama, masih besok, terus menunda. Next. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kuliah di Jepang itu nyaman atau tidak? Nah, kuliah di Jepang itu nyaman karena pendidikannya ditunjang dengan fasilitas yang terbaik karena Jepang adalah salah satu negara yang terdepan dalam hal sains dan teknologi. Dalam pendidikan, kedua hal tersebut disatukan menjadi pendidikan yang berfokus pada praktek dan penelitian. Tetapi selain dalam bidang teknologi dan keilmuan, Jepang juga identik negara dengan sejarah dan kebudayaan yang panjang. Lalu yang terakhir, adaptasi yang mudah. Ya, betul. Adaptasi di negara Jepang itu tergolong mudah. Karena tata tertib yang pasti akan ditaati, kemudian senyum, sapa, salam, dan bersikap ramah sudah kebiasaan orang Jepang. Adapun suara klakson yang sangat jarang terdengar, karena orang Jepang tidak membunyikan klakson, kecuali kalau mereka sangat terganggu atau terdesak. Ya, itu tadi presentasi dari kami terkait culture pendidikan atau perkuliahan yang ada di negara Jepang. Ya, Sekian, arigatou gozaimasu, terima kasih, thank you. Dan sekian presentasi dari kami. Kalau ada kurang atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.